Siap. Baru mas. Oke. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini Presentasikan tentang studi kasus yang ketiga itu tentang ini jaringan energi terbarukan. Udah gak sih? Katakan. Nah, di sini eh, ada saya sendiri, Kavela Naila. Dilanjut sama teman saya. Saya Sarah Syamfira. Dan saya Naila Putri Hermawan. Dan saya Respati Sandiam dulu. Eh, jadi dari kelompok kedua dari grup 2 itu mendapatkan case study 3 mengenai jaringan listrik yang yang mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan sumber energi tradisional. Namun produksi energi terbarukannya itu tidak bisa diprediksi karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Jadi masalah rancangan solusi komputasionalnya itu eh, mengenai masalah memprediksi produksi energi, menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi secara real time, dan menyimpan kelebihan energi dalam baterai atau mengalihkan ke pengguna lain, serta meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang terbarukan. Tuh, tujuannya dari program ini itu untuk menciptakan sistem yang dinamis dan menyesuaikan distribusi energi berdasarkan data cuaca dan permintaan secara real time. Lalu untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan energi terbarukan, efisiensi penyimpanan dan stabilitas jaringan listrik. Di sini ada program yang sudah kami buat, dan ini hasil dari program yang telah kami buat setelah di running. Penjelasannya pada program pertama-tama ini, itu bagian ini tuh menunjukkan kelas dengan nama pembangkit dan yang berisikan fungsi inisiasi dengan parameter nama, kapasitas, jenis, dan jumlah dari pembangkit listrik. Lalu, untuk bagian ini merupakan fungsi dari bagian kelas pembangkit yang berfungsi untuk menghitung jumlah produksi listrik dari jenis pembangkit listrik yang disesuaikan dengan cuaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Izin lanjutkan. Oh, my God. Wait. Oh, izin lanjutkan. Di bagian ini kita melakukan atau menginput SUCMK 9 dan SUCMK 5 yang dimana di sini merupakan fungsi utama yang berisikan berupa input dari user berdasarkan parameter fungsi sebelumnya dengan memberikan value error antisipasi jika yang diinput bukanlah angka. Yang bisa dilihat yang di sini adalah accept value error. Kalau di inputnya bukan berupa angka, maka akan tulisan akan apa menghasilkan tulisan yaitu input harus berupa angka. Selanjutnya untuk eh, program selanjutnya itu kita masukkan untuk sub CMK 7 yaitu data dinamis. Bagian ini merupakan list data dinamis dari pembangkit dengan kapasitas jumlahnya berasal dari variabel jumlah, itu nama pembangkit, karena kapasitas jumlah pembangkit yang selalu bertambah, maka termasuk data dinamis. Selanjutnya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Bukan emang ini. Selanjutnya yaitu ada sub CPMK 8 di mana kita memasukkan materi yaitu perulangan atau for loop. Menggunakan for loop untuk menghitung total produksi energi dari setiap pembangkit dengan menjumlahkan dari metode hitung underscore produksi hasil per unit disimpan dalam list produksi underscore per underscore pembangkit dan totalnya diakumulasi dalam total produksi menggunakan konsep penjumlahan berulang atau agregasi.
Lalu dilanjutkan dengan sub CPMK 6 yaitu seleksi kondisi alokasi, di mana kita menggunakan fungsi min dan max untuk menentukan alokasi energi. Energi yang terpakai adalah nilai minimum antara produksi dan permintaan. Kelebihan dihitung dari selisih produksi dan permintaan jika ada, lalu disimpan ke baterai sebesar kapasitas maksimum yang tersedia. Jika produksi kurang dari permintaan, dihitung sebagai defisit. Next akan saya jelaskan tentang sub CPMK 5 dengan output tabel. Jadi ini digunakan string formatting untuk mencetak tabel laporan produksi energi. Informasinya itu mencakup nama pembangkit, jumlah unit, kapasitas per unit, total produksi, dan jumlah yang benar-benar terpakai, tapi dibatasi oleh permintaan. Nah, format ini menjaga kejelasan dan keterbacaan data numerik biar lebih rapi. Kemudian yang selanjutnya itu seleksi kondisi status. Nah, ini membandingkan total produksi dengan permintaan. Jadi jika produksi mencukupi atau melebihi, maka ditampilkan status surplus dan energi yang disimpannya itu berapa. Nah, jika kalau misalnya nggak ada sisa itu ditampilkan status defisit dan jumlah kekurangannya. Kemudian yang terakhir itu ada variabel dinamis efisiensi. Nah, ini tuh menghitung efisiensi sistem dengan rumus efisiensi, di mana yang terpakai itu dibagi total produksi dikali 100%. Dan tingkat penyimpanan dihitung dari persentase baterai yang terisi. Ini ngasih gambaran seberapa optimal sih sistem memanfaatkan energi terbarukan yang dihasilkan. Nah, itu adalah semua penjelasan dari program yang kami buat. Alright. Tingkat KTW. Oke. 2, 2, 3. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mantap. Bye bye.